Baik, Bapak Ibu semua, mohon perhatian. Pergi ke pasar membeli parfum. Parfum dipakai di baju coklat. Saya ucapkan Assalamualaikum. Semoga sosialisasi ini bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang berkenan menghadiri sosialisasi dari kegiatan rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan Sport Education Model. Di sini menggerakkan komunitas belajar Kombel SMP 1 Guru. Jadi di sini nanti kerjasama dengan kawan-kawan Kombel SMP 1 Guru. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP 1 Guru, Pak Ijal, dan yang saya hormati Ibu-ibu Majelis Guru dan staf TU. Sebelum saya mulai sosialisasi, saya ada sedikit agar Ibu, Bapak, Ibu semuanya lebih fokus, lebih semangat lagi. Jadi permainannya kami buat untuk berpasangan, meja depan dan belakangnya. Misal Bu Sofi sama Bu Pia, Bu Mita sama Bu Agus, Bu Iyok sama Bu Liza, kemudian Bu Rita sama Bu Murni. Nah, permainannya nanti akan saya taruh satu permen di meja. Nanti saya kalau menyebut kepala berarti ibu-ibu semua pegang kepala, pundak. Ketika saya menyebut permen maka harus rebutan ngambil permen itu. Ya, nah ini saya sudah menyediakan permen. Silakan ibu-ibu berdiri semua karena jumlahnya ganjil. Berpasangan dengan yang di belakangnya, dengan di belakangnya. Baca dulu. Ya. Ini kan berulang-ulang. Baik, kita mulai ya untuk permainannya. Ketika saya menyebut kepala berarti ibu-ibu pegang kepala. Kalau saya menyebut telinga pegang telinga. Pokoknya apa yang saya sebut itu yang dipegang. Nah, ketika saya menyebut permen, maka harus cepat-cepatan ambil permen itu. Dan yang mendapatkan adalah itu hadiahnya untuk ibu-ibu semuanya. Baik ya, siap ya? Permen dulu, oke? Kepala, pundak, telinga, kepala, perut. Belum. Masih perut, belum ya? Perut. Perut, kepala, telinga, permen. Nah, ambil ya. Oke, lagi. Lagi ya. Oke, siap. Pundak, telinga, hidung, perut. Jangan diambil dulu, bro. Kepala, pundak, perut, permen. Iya. Sekali lagi ya, biar dapat 3 kali. Oke, terakhir nih ya. Yang belum dapat usahakan dapat. Ya. Oke, kita mulai lagi. Kepala, pundak, telinga, hidung, perut. Perut. Ya. Telinga, hidung, kepala, permen. Iya, selamat bagi yang ya, terima kasih Ibu, silakan duduk kembali. Yang siapa yang nggak dapat? Yang nggak dapat saya kasih satu bungkus nih. Ya. Ini ada apa? Ya, ibu-ibu, ini adalah pembuka. Jadi kita dengan sebungkus permen aja rasanya bangga sekali, senang sekali.
Nah, apabila ini diterapkan ke anak-anak didik kita, pasti mereka akan lebih senang dalam pembelajaran kita. Nah, inilah yang akan kita terapkan, di mana pembelajaran terutama PJOK itu akan saya buat semenyenangkan mungkin anak-anak kita ini. Gitu. Baik, kita langsung saja masuk ke materi rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan Sport Education Model. Jadi ini yang saya dapatkan selama pelatihan PKG dari bulan Mei kemarin sampai saat ini belum selesai. Judul program yang akan saya buat adalah Lomba Senam Kreasi Pembelajaran Pendidikan Gerak Berbasis Proyek yang berpusat pada peserta didik tanpa membatasi ruang bersiswa dan memberikan pengalaman yang nyata dengan menerapkan sport education model dalam perlombaan yang mana siswa terlibat sebagai panitianya dengan kemampuan dan bakat siswa. Jadi nanti di sini kita akan membuat lomba senam kreasi yang mana nanti panitianya dari siswa itu juga. Begitu. Lanjut. Latar belakang. Kenapa kok saya mau mengadakan lomba senam kreasi ini? Yang pertama adalah aktivitas senam irama di SMA 1 Buru dilaksanakan pada saat pembelajaran PJOK ada. Kemudian pembiasaan senam irama dilaksanakan setiap hari Sabtu. Hanya ada satu senam inti yaitu PGRI. Terkadang ditambah dengan senam yang lain, senam pinguin, senam momen dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah menanya kepada anak-anak. Sebagian besar dari mereka merasa bosan dengan senam yang ada, sehingga saya berinisiatif untuk membuat lomba senam ini yang mana nanti yang juara 1, juara kedua senam itu akan kita pakai di hari Sabtu, ditambah senam PGRI. Jadi senam kita sudah bermacam-macam nantinya gitu. Dan senamnya nanti saya memberikan kebebasan kepada anak-anak peserta didik kita untuk memilih senam apa. Senam yang lagi viral di TikTok pun boleh mereka tampilkan di situ. Yang penting mereka bergerak aktif untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani peserta didik. Lanjut. Tujuannya adalah peserta didik dapat membuat rangkaian gerakan senam irama mengikuti irama musik secara berkelompok dengan baik. Jadi di sini dia membuat gerakan sendiri boleh, meniru juga boleh. Ini terutama wali kelas boleh nanti disampaikan kepada peserta didik ya. Jadi senamnya itu mereka membuat gerakan sendiri boleh, kemudian meniru yang sudah ada boleh. Tetapi selain senam SKJ, karena ini senam kreasi untuk membuat mereka aktif. Biasanya kalau senam-senam yang kekinian mereka akan senang melakukan itu. Yang kedua, peserta didik mampu memperhatikan gerakan senam irama mengikuti irama musik secara berkelompoknya. Kalau tadi itu mereka membuat atau meniru atau mencari, maka yang kedua tujuannya adalah mereka mampu mempraktikkan gerakan-gerakan senam tersebut berdasarkan irama gerakannya. Yang ketiga, peserta didik memahami tentang olahraga dan membantu untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan serta nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran yang diminati. Jadi yang nomor 3 ini nanti kan ada panitianya, ada supporternya, ada jurinya. Kalau juri nanti saya minta dari Bapak Ibu guru yang bukan wali kelas untuk menjadi jurinya, karena untuk penilaiannya biar bisa netral. Kemudian yang keempat, peserta didik merasa senang karena senam yang dilakukan bervariasi. Jadi tidak hanya monoton, tidak itu. Jadi kita nanti akan ada banyak gerakan-gerakan senam yang kita peroleh. Minimal ada 9 gerakan senam karena 9 kelas. Ya, nanti kita buat sepakati, Bapak Ibu guru mau terlibat pun boleh mengikutinya. Kemudian di sini capaian yang diharapkan yang pertama adalah dukungan dari peserta didik dan wali murid untuk pelaksanaan program, termasuk juga dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru wali kelas, Bapak Ibu guru mapel dan staf TU juga semuanya. Kemudian yang kedua pemahaman gerak rangkaian senam irama. Kemudian yang ketiga penentuan jenis senam kreasi. 4 penentuan kelompok dan pembuatan gerakan. Yang kelima perlombaan senam kreasi. Jadi di sini itu adalah tujuan dan capaiannya. Kemudian langkah-langkahnya sosialisasi terhadap peserta didik dan wali murid tentang program. Nanti setelah kita sosialisasi kepada Bapak Ibu guru, saya juga akan sosialisasi kepada
Kemudian nomor 2, pembahasan rangkaian gerakan senam irama mulai gerakan pemanasan, inti dan pimpinan. Jadi yang penting senam itu ada gerakan pemanasannya, intinya dan pendinginannya. 3, memilih jenis senam kreasi yang sesuai dan menyelaraskan dengan musik. Sesuai itu artinya sesuai dengan keinginan mereka, yang kekinian, yang lagi viral atau apa silakan. Yang keempat, pembimbingan kelompok dan membuat gerakan sesuai dengan musik. Nanti silakan Bapak Ibu wali kelas, Ibu wali kelas ya, maaf. Satu kelompoknya 10 orang, itu terdiri 5 putra 5 putri. Itu tidak melibatkan orang tua dalam satu timnya. Jadi khusus untuk anak-anak aja. Setiap kelompok akan menampilkan senam kreasi pada saat pembelajaran dan pembiasaan di hari Sabtu. Jadi nanti yang menang itu, khususnya yang menang pasti senamnya kan bagus tuh. Jadi nanti akan kita tampilkan di setiap hari Sabtu. Peran guru mensosialisasikan program kepada siswa dan wali murid, termasuk nanti saya juga. Guru PJOK membahas rangkaian gerakan senam irama bersama peserta didik. Kemudian peserta didik memilih jenis senam yang sesuai dengan kelompoknya. Peserta didik dibagi menjadi satu kelompok aja dalam satu kelas, seperti nanti ada minimal ada 9. Kalau Bapak Ibu guru TU mau ikut berarti ada 10. Kemudian peserta didik menampilkan senam irama dalam bentuk perlombaannya. Nah, kapan waktunya? Saya merencanakan tanggal 22 Agustus karena informasi yang saya dapatkan gerak jalan itu peminatnya masih sepi, ada kemungkinan akan diganti dengan senam ini. Tapi apabila nanti gerak jalan tetap jalan, maka akan saya cari lagi kapan tanggal yang tepat begitu untuk pelaksanaannya. Lanjut. Nah, struktur dan program mitra di sini adalah pelaksanaannya adalah di waktu kurikuler. Artinya kan di jam senam kita kan jam kurikuler, bukan di jam pembelajaran. Kecuali nanti mereka latihan itu bisa di jam PJOK ataupun di jam selain luar PJOK. Yang terjadwalnya di jam PJOK, tapi yang tidak terjadwalnya mereka bisa latihan sendiri, mengatur waktu baik di luar maupun di sekolah di sore hari. Peserta didik yang terlibat adalah siswa kelas 7, 8, dan 9. Waktu kegiatan 22 Agustus. Penanggung jawab kepala sekolah komunitas Kombel yang terdiri dari guru PJOK, guru bidang studi dan ahli di bidang seni, di bidang TIK untuk membantu pembuatan flyer dan upload video ke YouTube ataupun media sosial. Nanti pada saat lomba akan kita rekam semuanya, akan kita upload di YouTube SMP ataupun di sosmed SMP. Jadi semuanya terpublikasi dengan lengkap. Kemudian mitra yang terdiri dari wali kelas membantu mengawasi dan mengoordinir masing-masing kelasnya. Kemudian wali murid membantu mengawasi di rumah tentang proses latihan program lomba senam kreasi. Lanjut berita. Di sini kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh aset manusia yaitu kepala sekolah, guru PJOK, wali kelas, guru mata pelajaran atau admin sosial media sekolah, peserta didik dan wali murid. Kemudian aset fisik yang akan digunakan adalah lapangan, speaker, laptop untuk menyuarakan dari irama musik tersebut. Kemudian rencana evaluasi, sumber informasinya adalah peserta didik, guru mata pelajaran dan wali murid. Tujuan program adalah meninjau tercapaian tujuan pembelajaran atau program. Yang ketiga, umpan balik dari murid tentang pengalaman pembelajaran berbasis proyek ini nanti apa, ada evaluasinya. Di terakhir ada refleksinya juga, refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Setelah perlombaan selesai, hasil dari perlombaan akan didokumentasikan, mengupload ke YouTube atau Facebook sekolah. Selain itu senam akan digunakan juga di setiap hari Sabtu. Nah, ini adalah kemungkinan tantangan dan solusinya. Kemudian tantangan di sini kurangnya kerjasama, kemungkinan ya. Kurangnya kerjasama dan kekompakan setiap kelompok dalam satu kelas mungkin untuk mengatur waktunya yang agak sulit. Solusinya memberikan motivasi kepada siswa untuk semangat dalam menjalankan program. Kemudian yang kedua, keterbatasan sarana. Solusi memanfaatkan Kombel untuk sekolah untuk berkolaborasi, memanfaatkan ruangan yang ada semaksimal mungkin. Contohnya tadi saja saya mau nyari pengecas speaker yang portable itu pun nggak ketemu. Jadi itu termasuk salah satu tantangan juga.
Kemudian yang ketiga mungkin tantangannya kurangnya dukungan dari wali murid. Solusinya terus berkomunikasi rutin dengan wali murid agar terhadap perkembangan program ini seperti apa nanti. Lanjut begitu. Nah, ini adalah penutup. Harapan saya semoga program perlombaan Senam Kreasi ini dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas didik yang mengakomodir suara, pilihan dan kepemilikan siswa dan manfaatnya dapat menjadikan siswa bugar melalui pendidikan gerak berbasis proyek yang sesuai dengan pilihan siswa. Jadi mereka dikasih kebebasan untuk memilih, untuk berolahraga senam sesuai dengan kelompoknya atau kelasnya masing-masing. Terakhir berita. Iya, thank you, terima kasih. Jadi ini adalah rekan-rekan kami BKG dari Kabupaten Karimun. Ada 18 dalam satu kelas, tetapi ada 2 orang lagi yang terpisah di kelas yang lain. Jadi itu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, disilakan. Untuk pelaksanaan program ini, terutama wali kelas, barangkali ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti ya, Bu Rita silakan. Baik, langsung saja Pak, saya ingin bertanya terkait durasi waktu untuk senam itu sendiri, apakah dibatasi atau dibebaskan kepada peserta didik? Terima kasih. Baik, sebenarnya ini nanti dibahas di technical meeting, tapi tidak apa-apa saya sampaikan di awal. Durasi senamnya kisaran 5 sampai 10 menit satu senamnya itu. Jadi mereka boleh memilih yang minimal 5 menit atau yang paling lama 10 menit. Karena kalau kelamaan pun nanti pelaksanaannya akan sampai siang tapi tidak selesai dalam 1 hari. Ya Bu? Baik, dalam satu tim nanti terdiri dari 5 laki-laki dan 5 perempuan. Jadi semuanya terlibat putra-putri, satu tim. Iya, satu tim aja, satu kelas. 5 putra, 5 putri, jadi totalnya satu kelas, satu tim ada 10 siswa yang akan berlomba untuk senam. Ya Bu? Iya, boleh dipersilakan. Ya, boleh mencipta, boleh meniru, ya mana yang mereka lebih mahir lah. Kalau mereka merasa bisa menciptakan gerakan sendiri, silakan. Gitu. 5 sampai 10 menit. Ya. Kalau 4 lebih sedikit apa lah. Yang penting kisaran 5 lah minimal. Jangan cuma 2 menit, 3 menit terlalu sebentar. Iya, gitu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Nanti untuk penilaiannya kita bahas di technical meeting. Nanti akan kita jadwalkan lagi technical meetingnya. Nanti akan saya undang siswanya juga, kemudian kepala kelas juga akan saya undang untuk kegiatan technical meetingnya. Pasti nanti dalam senam gerakan sudah pasti, pemakaian juga sudah, kostum juga iya. Memakai baju olahraga, baju yang lain, yang penting kompak dalam satu tim tersebut. Kemudian yang ketiga, nanti yang juara ini sampai juara 3 saja akan mendapatkan piala dan medali dan piagam. Saya siapkan 3 piala, medali, piagam. Untuk piagam hanya piagam kelas saja, 1 aja berarti piagamnya. Piala juga 1, tapi medali setiap peserta yang juara. Jadi 10 plus 1 wali kelas dapat medali nanti. Jadi 11 medalinya. Juara 1 11 medali, juara 2 11 medali, juara 3 11 medali. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pelaksanaan direncanakan tanggal 22 Agustus kalau tidak ada halangan. Tergantung nanti jalan santai, jalan bagaimana keputusannya. Tapi kemungkinan tadi saya sudah menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah juga malah lebih dicondongkan untuk senam ini karena persiapannya nggak banyak dibandingkan dengan jalan santai, jalan. Gitu. Ada lagi?
Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ya, harus 5 laki-laki 5 perempuan. Saya rasa ada lah laki-laki karena jumlahnya pun banyak, lebih dari 10 kan. Ya, berarti kalau tidak sesuai kan sudah mengurangi penilaian. Silakan, ibu-ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Iya, karena waktu juga ya. Baik, kalau cukup, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Tadi dibuka dengan pantun, ditutup juga dengan pantun. Ke Pulau Buru membeli terasi, terasi dimasak dimakan sama nasi. Mari Bapak Ibu kita berkolaborasi agar anak-anak kita semua berprestasi. Ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya Pak.